Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras masih mahal, operasi pasar murah di Salatiga jadi primadona. Gara-gara pakaian, seorang pekerja proyek tol dikeroyok 5 pesilat hingga terluka. Berhasil jadi juara Piala AFF, Kapten Timnas U19 Doni Tri Pamungkas dapat penghargaan dari Pemkab Boyolali. Seorang pekerja tol dikeroyok oleh 5 anggota kelompok perguruan silat di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Lima pesilat dari kelompok persaudaraan setia hati Terate ditangkap polisi karena mengeroyok satu orang pekerja proyek tol bernama Yuli Susanto. Pengeroyokan terjadi di rumah kontrakan di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Pengeroyokan ini diduga karena salah satu anggota pesilat tersinggung saat melihat korban melakukan live di media sosial menggunakan pakaian bergambar hewan yang dianggap menghina dan melecehkan perguruan silat kelompok pelaku. Tersangka atas nama Yudi dan kawan-kawan ini datang ke kosan untuk meminta baju tersebut. Namun dari korban tidak memberikan, tapi korban minta maaf dan tidak akan menggunakan pakaian itu tersebut lagi. Namun setelah kejadian di pukul 11 ini, perguruan pencaksilat ini melakukan salah satu kegiatan pencaksilatnya ini di daerah Ungaran, sehingga pada pukul 4 pagi dini hari datang lagi gerombolan dan langsung melakukan pengeroyokan kepada korban ini sendiri. Pengeroyokan diprovokasi oleh salah satu tersangka bernama Randy. Kendati memprovokasi teman-temannya, Randy mengaku tidak memukul korban. Ke lokasi itu sudah dipukul-pukuli, saya naik ke atas, nggak mukul sama sekali, hanya kayak menyapu, menyepak itu punggungnya. Kemudian masuk ke kamar, mencari teman yang rekan lainnya, kemudian keluar langsung memisah dari gerombolan PSHT tersebut untuk bubar. Dan saya sendiri membubarkan diri. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka serius di bagian kepala karena sebelumnya korban pernah mengalami kecelakaan, sehingga kepalanya ada bekas pen atau implan. Polisi masih mengejar pelaku lain yang ikut terlibat dalam pengeroyokan. Atas perbuatannya, kelima pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sopir mobil yang mengangkut anggota polisi di kap mobilnya akhirnya buka suara soal tindakannya. Ia mengaku takut ditangkap karena tak punya surat dan dokumen kepemilikan kendaraan yang sah. Kasus polisi yang tersangkut di kap mobil saat hendak merazia kendaraan di Banyumas berlanjut ke ranah hukum. Sopir mobil adalah warga Banyumas bernama Tono Heri. Pria 34 tahun ini membawa Aibda Supriyadi yang tersangkut di kap mobilnya hingga sejauh 1 km. Aibda Supriyadi mengatakan saat itu ia akan menghentikan mobil yang dikendarai Tono karena curiga menggunakan nomor polisi palsu. Namun pelaku tancap gas sehingga Aibda Supriyadi menghadang dengan loncat ke kap mobil dan berpegangan pada wiper. Awalnya saya di depan, pas di depan gini Pak, di depan mobil. Mobil itu langsung laju, saya langsung otomatis ke kap, bisa menghindar. Dengan lebih 1 kiloan dari terminal sampai pertigaan ke belakang. Bisa ditembak teriak atau minta tolong nggak Pak saat berada di kap mobil? Saya udah minta suruh berhenti, mau diberhentiin tapi digas lagi. Diubah-ubahkan setiapnya. Anggota Satlantas Polres Kudus itu akhirnya jatuh terpental hingga kepalanya terluka. Sang sopir akhirnya ditangkap. Ia mengaku takut dirazia karena menyadari mobilnya tak dilengkapi surat dan dokumen yang sah. Panik dan takut banget, Pak. Panik dan takut banget. Panik dan takut. Kenapa? Karena mobil
saya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap. Kamu tahu itu salah kan? Nggih, Pak. Kenapa kamu masih beli barang yang gituan? Namun yang buat beli itu, Pak. Akibat peristiwa ini, pelaku akhirnya ditahan dengan sejumlah barang bukti yang memberatkan. Memang ada mobil yang digunakan, kemudian juga ada kendaraan baju yang dipakai anggota yang sempat luka kemarin, masih juga pakaian yang digunakan oleh pelaku, kemudian ada plat nomor yang memang palsu, yang tidak sesuainya atau tidak sesuai peruntukannya yang ada di kendaraan tersebut. Selain melukai polisi, tersangka juga menabrak pengendara yang melintas. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan terhadap pejabat yang bertugas. Ia pun terancam hukuman minimal 1 tahun 8 bulan penjara. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Kita beralih ke informasi lain. Kapten Timnas U19 Doni Tri Pamungkas diberikan penghargaan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali atas kemenangan Timnas Indonesia U19 pada Piala AFF 2024. Penghargaan itu bertujuan untuk memotivasi generasi muda agar bisa berprestasi. Setelah berhasil membawa Indonesia menjadi juara Piala AFF 2024, Doni Tri Pamungkas, Kapten Timnas U19 istirahat sejenak. Ia pulang kampung ke Boyolali untuk menghadiri undangan pemerintah Kabupaten Boyolali. Pada Senin kemarin, Doni bertemu dengan Bupati dan jajarannya. Di sela-sela pertemuan, Doni diberikan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Boyolali atas prestasi yang diraihnya. Pemberian penghargaan ini disambut gembira oleh Doni. Penghargaan yang diberikan dapat memberinya motivasi ke depannya. Senang bisa berada di sini dan sebuah kehormatan juga bisa diundang oleh Pak Bupati, dan ini menjadi motivasi saya untuk kedepannya untuk bisa lebih baik lagi, terus maju dan berkembang, dan tentunya bisa membanggakan bangsa dan negara dan tentunya kota kelahiran saya, Kabupaten Boyolali. Bupati Boyolali Said Hidayat berharap prestasi yang diraih Doni di dunia sepak bola bisa menjadi inspirasi generasi muda. Saya selaku Bupati pemerintah Kabupaten Boyolali, ya selayaknya memberikan apresiasi kepada anak yang hebat atau generasi yang hebat, sehingga harapan kita apa yang dicapai Doni Tri Pamungkas ini dapat memberikan motivasi, inspirasi kepada generasi-generasi muda. Setelah istirahat, Doni akan kembali ke Jakarta, fokus mempersiapkan diri berlaga di Piala Asia U20 pada awal tahun depan. Yulianto melaporkan dari Boyolali.